Halo, Assalamualaikum. Saya Oke, monggo Bapak dan Ibu dimulai. kehilangan Pak Ari Pak Iya. Apa kabarnya Pak Ari Pak Iya? Kemarin ambil sumpah. Itu Pak Aripai itu PNS sudah Bapak Ibu, bukan Maksud tes. Oh, bukan P3K. Nah ini Pak Aripai ini dah juga konfirmasi dengan saya. Saya ini orang Bengalon, tidak dikasih tahu juga infonya ini. oh iya Pak. Oh, Nah orang itu, Bengalon. iya. Pokoknya orang Indonesia diam di Bengalon begitu loh. Tapi Pak, kemarin saya telepon itu ada di Sangatta. Ya, nah apa-apa Bu, masuk kita itu kalau ada masalah berkabarlah dengan kita ini kan krunya. Iya, Jadi itu betul. maksud kita itu bukan juga masalah apa dia mau makan nggak mau apa terserah tapi ya biar Ya kita itu tuh Pak, pas paham saya aja kita telepon, kan. iya jadi pikiranku itu Pak, saya kira P3K karena dia bilang, saya Bu ada di Sangatta, lagi ini. Aku bilang, oh, Satu angkatan nggak Pak Jang? Ya, PNS-nya. ya, lama Bu. Sebentar lagi beliau itu pangkat tugas Oh, itu. di Makanya masih. Bengalon juga, mana dia makanya Pak? semangat Bengalon itu. di Hmm. mana? Teman saya ini kan audio ada yang gangguan sedikit di audio. Oh iya Ini Ya Pak. Pak Pak di Guru, aman Pak dipastikan Guru. aja Pak. Dipastikan Pak biar kita actionnya enak Pak. Gitu. Boleh Jadi buat student transkrip. Oh Pak Iman sama Pak Muhammad Arifai seangkatan satu umur ya. Jauh, jauh. Ya, Pak Jamansyah sama saya, lo angkatan nah PNS-nya. itu teman saya itu yang tahu kisah-kisah ya, misteri kita itu. Misteri Eh jadi PNS-nya. jadi simulasi dulu kayak ini atau langsung? nggak usah. Anunya tuh nak, yang merekamnya itu agak bingung aku. Disampaikan Pak Bahrudin kemarin yang ngerti itu. Disampaikan biar biar pastikan Ibu mengerti Bu. Kalau enggak Iya, nanti Ibu ndak galau ngerti nanti. aku nanti ndak. Dipastikan Ibu benar-benar mengerti itu. Jangan Ya sampai Coba, nanti iya, galau. coba diklik dulu rekodnya Bu Asnidar. Coba diklik Ini, dulu rekodnya. Ya. ndak kelihatan. saya kan? Bu Asnidar, anu Bu Saya ndak Bulu. ngerti. Ya, levelnya Bilangnya di. kalau mau rekam di laptop sendiri pakai anu, ada yang diinstal lagi. Maksudnya kita langsung. Halo, halo, dengar kan? Nah, itu Ya. Pak Nah, Ketua tuh, ngomong Pak Ketua. Jadi kalau direkod lewat laptop sendiri itu bisa menggunakan simbol Windows yang ada di keyboard itu, simbol Windows, kemudian di, diklik G, Sim- huruf G. Simbol Windows. tunggu dulu Pak ya, saya anu temanku ndak Itu, terlalu itu ngerti. yang Ini pertama. tergantung anu loh Pak Bahar, tergantung laptopnya loh Bisa masing-masing ya. bisa kayaknya di sana selama Windows. 11. Kemudian bisa langsung merekod, langsung bisa Windows alternatif tambah R. Nah, langsung sama. Coba Pak Bahar, coba saya merekod ya. Coba Ya, saya merekod. coba Windows itu ada simbol Windows kan di keyboard tuh. Windows alternatif sampingnya, kemudian tindis R. Nah, itu bisa langsung tuh. Cep panggil dulu. Tunggu Nah, dulu Langsung ada Pak. muncul, ditunggu, kemudian ada Windows muncul. Simbol Ditindis, alternatif. jangan dilepas ya, jangan dilepas ya. Oke. Windowsnya ditindis, Windows alternatif alternatif. sampingnya, Mm-mm. kemudian tindis lagi R. simbol Windows Eh, ya. Biasa. Nah, bagaimana ini? Coba ditunggu, kamu. ada nanti muncul di sudut kanan atas, Iya. ada, Apa yang muncul? ada ya. Oke, ada recording. Di situ kan ada mic, Simbol kalau Windows gimana? mic-nya Oh, dibuka, mic-nya biar terdengar suaranya nanti. Jadi Pak, Udah. Pak Barudin bisa diulang lagi. Simbol Windows. tambah alternatif, Alternatif. tambah R. Bagaimana matikannya, Pak? Hmm.
Kalau Aku pikir Windows pakai yang di laptop kita ini nggak bisa aja kalau pakainya aja ya Pak. Saya sudah record tadi sebenarnya. Pak Ketua kelas, bagaimana matikan yang tadi? Itu Karena kalau saya nggak. hilang itu mati sendiri. Artinya kalau kita klik, ya klik itu stop. Nggak ada stopnya. Tersimpan. Ya itu tersimpan otomatis. Stopnya tidak ada. apa aku tanya? Close. Salah. Simbol belum dapat aku Pak Bahar. Ulang lagi. Belum. Coba apa namanya Windows tambah G. Windowsnya jangan dilepas ya. Windows kemudian G. Apa yang Alhamdulillah muncul? sudah bisa. Tapi minta tolong aja nanti Oh, direkam gamenya panelnya. muncul. Ada muncul. Iya foto. Tunggu ku foto ya. Ah, Ini yang muncul. Pak Bahar jadi tidak dimatikan tidak apa-apa kah? maksudnya dimatikan apa? Ini kan sudah hidup, dia sudah recording. Terus cara mematikannya kalau kita sudah selesai nanti, Itu ada tombol stop warna merah toh? Ada. tidak mau. Ada tombolnya di tengah-tengah itu. Ada warna segi empat itu tengah-tengah samping mic-nya itu langsung tinggi saja. Mana sebaiknya Anda? Kok beda ya sama punya orang? Udah merekam sudah itu. Enggak biar merekam. Alhamdulillah. Sudah merekam itu Ibu Asnidar karena sudah terlihat ya. Jadi nanti filenya di mana? Di sini juga. Jadi Pak Bahar, nanti dilihatnya di mana? Kalau sudah direkam, maksudnya kalau kita mau ambil rekamannya. Ada tersimpan di video, jangan di apa namanya folder video di bawahnya dokumen-dokumen itu. Saya sudah merekam kah? Sudah merekam ini Pak? Belum. Hah? Itu saya tunggu dulu. Itu Udah Kak Paripai. Misalnya kalau gaptek ya. itu coba lihat saya Sudah WA. dapat. Coba buka. Ya, aku lihat tadi rekam tadi sudah. Oh ini nah. Saya pakai OBS. Wah. Di mana pun dapat OBS? Iya, Pak anu, ini kan kebukaan dokter lah. Iya. Keren juga Pak Ketua Mana kelas. Pak? Oh ini nah. Oh betul sudah kan Pak? Bisa terklik itu. Iya. Bisa. Oh ini jadi Di sini ya supaya terlihat kayak kalau sudah kalau saya sudah merekam. nanti kembali nanti. Iya jangan nggak usah. Nah itu merekam individu aja Bu. Bapak Ibu yang memastikan tahu dan tidak itu. Kita sini tidak tahu. Oh iya Pak. Merekam sudah nih Pak. Keluar Baik rekam. masanya kasih aja. HSC. Kalau mau cek di folder video tadi di bawah musik itu, Kalau saya Ibu begini, klik. Nah, kecil, ada Pak. ketahuan sudah kalau diterekam sudah enggak situ. Terlihat tuh. Oh belum. Nanti kalau berhenti baru tersimpan mungkin. Oh iya sudah. Oh iya. Pintar sudah buat sendiri. Saya dibantu teman Masya Allah. tim IT. Oh iya. Mic-nya mana ya? Mau aku kasih siapa? Nanti ada lagi tuh yang harus. Makasih Pak. Oke. Jadi nanti tinggal ini ya kita cari. Maksudnya bisa sudah diedit itu ya Pak. Tinggal Bisa dimasukkan di Canva atau dibawa di studio Bu. Wis. Mana ada studio di Tanah Tidur. Oh, Salah Pak Bahar ini. Oh, kembali ke papan. Jalan lagi. Dia ajari aja Pak Ketua, kirim tutorialnya biar teman-teman tuh tahu cara mengedit video. Kalau nggak ada ilmu bagi-bagi aja. Ini berdua jangan Pak Asnidar Bu Pak Ai kada diundang kita. Biar aja dia lulus berdua itu kalau begitu. Itu sudah jarakku maksudku. Gimana ceritanya deh? Bisa sudah kayak yang dimulai.
Nggak Sabrak. sabar. Kalau situ. Mandi Pak tulisnya Bahar, yang pertama, iya kah? Pak Bahar, diangkat lo Belum teleponku loh, Pak Bahar. Hari ini itu konco kita nih, Mas Gidar. Videonya enggak. Teleponku diangkat loh. Pak Bahar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir. Pak Bahar angkat. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, nanti kami dari Kaltara kunjungan ke Kalimantan Timur bakar-bakar ikan nanti. Ketemu di Siap. Sudan. Lewat Ya. Bengalon dibakarkan ikan. Insya Allah Nah, di Pak, jangan atasnya lupa. itu kan, recording di atas itu kan. Bukan. Mana? Kencang di suara orang tua, Ren. Jangan terlalu dekat. Hendak awal lagi dimarahi ketua. Rasa kau. Terus, yang mana itu? Coba di keyboardnya, coba lihat. Ini, he. Ya, itu Kembalikan aja. ya itu Windows-nya, gambar Windows. Ini, sebelah depan Ya, kita. kemudian tekan G. G. Oh, Pak, Wah, ayo orang sering. tanganmu kayak kepiting. Ya, terus Udah. lepas. Oke. Apa yang muncul? Apakah pakai COD? Coba lihat. Udah mau hilang loh dia. Mana? Ya Allah. Oh, bisa itu merekam dia di Zoom itu, yang penting hotkey. Kalau kita host di Zoom itu bisa merekod sendiri. Nah, tapi kalau bukan host nggak bisa dia. Itu hanya recording. Itu apa namanya ya? Host yang meminta persetujuan agar kita mau direkam. Itu macam makanya muncul itu di atas tuh. Mohon izin Pak Ketua. Pak Arifai tadi sudah masuk ini nilainya mutar-mutar. Bukan itu coba ulangi tadi, coba ulangi. Windows tambah G, apa yang muncul? Sudah, tunggu. Kita menunggu dari Pak Muhammad Hajirin. Kalau itu ada juga punya saya, sama ini. Saya juga ada. Mana tuh? Itu tuh ada juga tuh. Tapi bukan ini. Ya bukan ini, bukan. Kayak ini bukan. Aman, biar nanti saya rekamkan ini. Ya.
Halo, ada ke suaraku? Masuk Bu. Ada. Hmm. Oh, Siapa Bu? pakai tim IT juga ya, Bu. Anaknya Ibu Maimunah apa itu? Anakku ini kesian. Oh, untung banyak anak. Iya. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillah. Ya sekitar jam 9 tepat nanti insya Allah kita akan mulai. Jadi nanti ayah bunda mungkin dibantu Pak Ketua Kelas Ini bisa kan? untuk teman-teman kalau backupnya misalnya ada yang terhambat terkait dengan backup. Kemudian untuk teman-teman seperti kemarin juga saya udah siapkan waktu untuk masing-masing teman itu per 30 menit. Maka ketika sebelum berakhir itu sekitar 10 menit atau 7 menit saya akan chat di kolom chat. Jadi mohon diperhatikan agar tidak kelebihan. Karena kalau terlalu lebih nanti ketika editing itu akan kesulitan juga karena banyak yang di-cut video-videonya. Tapi untuk yang rekaman asli jangan dibuang karena nanti itu rekaman asli juga kadang di LPTK itu akan diminta. Tetapi untuk yang diupload di LMS itu biasanya kurang dari 15 menit atau paling full 15 menit. Karena kalau lebih dari itu boleh saja ya Bunda lebih, tapi itu menggunakan yang YouTube yang Pro. Kalau kita nggak punya yang Pro, yang free, maka tidak lebih dari 15 menit. Jadi itu yang menjadi catatan buat teman-teman. Jadi biar ketika proses perekaman itu dilaksanakan sama seperti tadi pesan dari Pak Dokter kemarin juga disampaikan, pastikan kondisi teman-teman memang semuanya aman. Karena ada pernah kejadian di mahasiswa sebelumnya itu ketika mereka melaksanakan peer teaching itu yang terjadi ada trouble pada saat penyimpanan sehingga tidak tersimpan dengan baik. Tetapi memang solusi selalu ada ya Bunda. Jadi ketika itu terjadi mau tidak mau teman-teman dengan sukarela pada saat itu mereka juga membuka room baru dan merekod ulang dengan tujuan. Jadi nanti gitu kalau misalnya ada terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya ada teman kita yang memang terkendala dalam konsep atau dalam kegiatan seperti ini, itu apa namanya boleh saja nanti mereka akan tampil ulang lagi di hadapan teman-teman untuk membuat video yang baru. Itu jika ada kendala. Tapi kalau saya berharap tidak ada kendala yang bisa menghambat. Dan ayah bunda, alhamdulillah pagi tadi saya sudah cek nilai panjenengan semua dan saya kira insya Allah semuanya akan bisa tersenyum lebar. Kenapa? Karena Masya sudah aman ya. Allah. Masya Allah. Ayah bunda sudah Masya aman Allah. semua kan? Artinya yang sebenarnya yang membuat sedikit agak turun naik itu di PTK-nya ya Bunda. Karena memang kemarin kita nggak sempat mereview keseluruhan sehingga masih ada beberapa catatan yang nanti kita akan perbaikin pelan-pelan dan Ibu lihat masukan-masukannya nanti. Itu saya hanya ingin sampaikan juga satu hal Pak Ketua Kelas, Pak Barudin. Itu mohon bantuannya dan teman-teman juga untuk mengingatkan Pak Muhammad Aripai, Pak. Siap. Nggih, bantu teman itu kalau misalnya ada kesulitannya di mana sehingga bisa tercover gitu. Cuma ini beliau ada di room kita kan? Ada Pak Pak Dokter, Muhammad. Pak. Ada. Tadi Ada saya Pak telepon Pak, bilangnya nggak yang bisa masuk.
Itu Anu, Pak Guru Pamong, izin ya. Baik. Ari Pai itu kalau dia bermampir saja di rumah saya pastikan tugasnya selesai semua, Pak. Kan dia satu bengalon ini. sama Turun dulu saya kan Kak, ajaki kalian turun Pak ke rumah saya biar agak enak signalnya calonnya. gitu. Saya sarankan ya yang bersangkutan ya karena apakah tidak ada jawaban yang pasti. Saya membantu saya itu tidak juga pasti benar semua tapi ya usaha saya itu insya Allah saya akan bantu dampingi selesai itu kan. Ada semangat tadi kali Pak Lau. Ya Nah, itu karena yang itu Pak, makasih. gitu. Dan memang kejadian ini pernah juga di kelas yang saya temani, yang saya pandu, itu betul-betul kesulitan beliaunya, tapi jujur saya katakan Pak, untuk saat ini saya masih belum ngejar-ngejar terlalu banyak, tapi mohon teman-teman, karena dia satu step aja lagi Pak, dua yang belum tugasnya, dan saya tetap berikan nilai yang saya kira itu tujuan kami mengamankan teman-teman dulu sampai menuju PPL. Nanti setelah PPL itu insya Allah akan dilanjutkan ke UKIN. Nah, UKIN ini sama dengan Lokakarya, PPL, kemudian UKIN itu masih di lembaga kita yang sama ya Bunda. Nah, selama ya Bunda itu mengikuti apa yang diarahkan oleh dosen kita, itu insya Allah nggak akan ada hambatan. Yang terpenting adalah LMS-nya itu bisa terbuka dengan sempurna. Masalah kekurangan dan kelebihan ayah bunda masing-masing itu adalah berkah. Jadi kekurangan dan kelebihan itu adalah berkah buat kita untuk kita belajar. Nah, itu intinya. Nah, jadi harapan kami ketika itu terpenuhin semuanya, insya Allah ayah bunda akan bisa dihantarkan dengan baik. Sama dengan proses hari ini. Jadi nanti masing-masing teman-teman untuk saling support, saling membantu dalam hal yang positif. Dan saya yakin kerjasama yang baik antara kita semua itu akan membuahkan hasil yang manis juga. Memang ujian terberat yang kita rasakan itu nanti di saat UP. Itu saja ya Bunda. Mungkin kita bisa mulai ya Ketua kelas karena ini sudah hampir tinggal 7 menit lagi kita akan mulai. Ini ada masukan Pak Barudin, silakan untuk teman-teman juga biar Ya, apa namanya, tadi malam sempat menginformasikan ke Guru Paman bahwa tadi malam sempat Pak Arif Ain nelfon saya menyampaikan apa namanya keluhannya mungkin kayak gitu. Yang pertama mungkin di sana apa namanya signalnya memang beliau kurang maksimal. Jadi setiap ada kegiatan seperti ini beliau itu ada di rumah temannya yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau nanti kalau umpamanya jadwalnya, belum cari signal yang memang maksimal yang bisa menampilkan nanti layar. Jadi tadi Pak Jamansyah sudah menyampaikan, mudah-mudahan beliau mendengar, artinya bisa saling support di sana di Bengalong. Karena kalau kesengatan jauh kejauhan lagi. Tapi insya Allah kalau Pak Jamansyah sudah memberikan seperti itu, apalagi beliau sudah tahu seperti apa, ya itu bisa. Ya, saya kira seperti itu. Pak Rifai ya, semangat. Dan itu saja Pak Guru Paman. Terima kasih. karena tahun lalu tuh ada juga Pak teman-teman semua itu mereka di daerah yang memang susah, akhirnya mereka pergi ke eh, Barong Tongko. Jadi ada yang dari daerah Ulu sana yang wilayahnya itu sangat jauh ke Long Iram sana, akhirnya mereka mau tidak mau kebetulan juga ada temannya, jadi hijrahnya ke Barong untuk beberapa saat. Dan ini Pak, insya Allah nggak akan panjang karena bukan sampai bulan Desember jenengan itu kegiatannya. Karena setelah peer teaching itu kita ada kompre, nanti kita tidak akan ketemu karena memang itu hak dosen untuk kompre itu. Nah, setelah komprehensif itu dilaksanakan, baru kita ketemu di PPL 1, PPL 2. Nah, PPL 1 itu 1 kali, PPL 2 itu ada 2 kali. Nah, setelah itu baru ada UKIN, lalu
lulus UKIN dilanjutkan dengan UP. Nah, di sini yang jadi titik utama dari dengan semua itu untuk dapat tersenyum bahagia. Karena di titik UP inilah yang memang wewenangnya tidak ada di kami, tidak ada di LPTA, tapi itu di Kementerian Pendidikan. Mungkin kita ada waktu 4 menit lagi, ada masukan dari teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting gini, undangan dari Pak Jamansyah tadi itu support yang luar biasa buat Pak Rifae. Jadi mungkin sampaikan saja dengan beliau. Kalau mungkin nggak nyambung atau tidak tersambung dengan Pak Jamansyah secara langsung, mungkin teman-teman yang lain juga bisa mensupport. Jadi biar beliau tambah yakin bahwa teman-teman ini betul-betul peduli dengan beliau, dengan harapan nanti berjuang bersama, lulus bersama, itu yang paling penting. Dan saya paling bahagia kalau seperti angkatan tahun kemarin, yang terakhir batch 4 itu, semua bimbingan yang kami arahkan itu alhamdulillah 100% lulus. Jadi mulai dari lokakarya mereka lulus, kemudian di peer teaching, Kompre, PPL, kemudian UKIN, dilanjutkan dengan UP, dan memang kemarin itu mahasiswanya itu dari Jawa Barat dan Jawa Timur, Pak, kalau untuk saya kemarin. Dan alhamdulillah mereka lulus semua dengan perjuangan yang sama seperti teman-teman yang hadapin sekarang. Mungkin itu kita masih ada 3 menit untuk kita memulai. Ada masukan teman-teman? Ya Pak, sedikit Pak Dokter, Pak Guru Pamong. Ya, sebenarnya saya itu barusan Pak ngambil data di SMP-nya Pak Ripa itu kan saya wawancara kan, kebetulan sekolah salah satu dari ya ranah penelitian saya. Dan di sekolahnya sendiri itu Pak tidak ada masalah-masalah signal Pak. Benar-benar tidak ada Pak. Ya walaupun ada tidak terlalu terbantahkan, hati tidak terlalu sulit karena Pak sekolah itu juga cerita dengan saya juga cerita. Nah, karena Pak Ripai ini posisinya dia kerjanya di rumahnya, tidak di ke sekolah. Ada yang dia ke sekolah, aman saja, Pak. Tidak ada masalah. Saya juga kan, ini kebetulan saya ini pre-teaching, saya izin karena ribut di kelas itu, Pak. Kemarin juga pertama, itu yang kedua, si WP tiba-tiba mati. Nah, saya izin ke rumah ini. Tadinya saya setiap kerjakan tugas, berusaha ngejum tuh kalau bisa di lingkungan teman-teman saja gitu. Jadi kalau kita gaptek-gaptek itu ya tinggal minta tolong saja, itu fungsinya pertama. Jadi saya sudah support itu Pak, saya juga sudah telepon juga saya sampaikan. Saya juga nyampaikan ke kepala sekolah itu, ya artinya rata-rata kan memang Pak Arifai ini kan rata-rata tugasnya kan agak kurang gitu kan. Jadi supaya disupport. Nah, bagaimana kepala sekolah mau support, teman-teman mau support kalau posisinya tidak di sekolah ini yang susah yang penting. Penting. Jadi memang intervitinya dari dalam maksudnya gitu. Jadi supaya ya saya juga menyampaikan dan benar saya sampaikan waktu di awal ke pertengahan kemarin ketika ngerjakan masih dalam bentuk apa ya merangkum merisum itu yang buku-buku itu saya sudah sampaikan Bapak ke rumah saya saja nanti kalau memang istirahatnya kalau bermalam enggak kalau misalnya kerjakan tugas ya di sela waktu review atau apa revisi ya silakan saya juga kemarin satu kali di LKK saya dan memang saya enggak diminta saya kirim Pak kirim saya tahu ada kekurangan mungkin tugas apa saya kirim. Ya itu kan maksud saya salah satu support saya dukungan karena Pak saya terus terang ya namanya orang tua itu orang tua kita juga sama-sama ya maunya kita ya ada di ini sama-sama juga kita lulus sama-sama 100% Pak itu. Mungkin itu Bapak Ibu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamansyah dan kita mulai. Silahkan Bunda yang bersiap-siap. Nanti kalau sudah oke baru silahkan dimulai. Ini saya harapkan teman-teman sesuai dengan arahan dosen kita, kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat beliau. Ya silakan dimulai saja. Ketua kelas boleh dipimpin nggak apa-apa. Dan saya mungkin sampai dengan bagian terakhir sama seperti kemarin tidak ada komen apa-apa, langsung mengalir saja agar pekerjaan kita juga tidak terlalu bertele-tele. Saya berharap 30 menit itu maksimal, kurang dari itu juga tidak jadi masalah, yang penting jangan sampai cuma 20 menit, nanti momennya yang susah, cari yang terbaik.
Oke, yang silakan yang dimulai orang yang pertama, silakan. Oh, baik, saya Pak Hadirin izin merekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik Ananda semua yang kami banggakan. Pertama kita melapaskan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat pada kesempatan pagi ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Bapak memulai kesempatan belajar kita pada kesempatan pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ananda Baharudin untuk memimpin doa. Kepada Ananda disilahkan. Terima kasih Bapak Guru. Teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bismillahina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Oh, baik, terima kasih kepada Ananda Baharudin. Pada kesempatan pagi hari ini Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, yang pertama yang ingin Bapak tanyakan dulu adalah bagaimana motivasi belajarnya hari ini? Apakah semangat atau bagaimana? Mungkin bisa diwakili Ananda Muhammad Rifai. Alhamdulillah Pak Guru, hari ini semangat untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Ya. Ananda Wandi, mungkin ada quotes untuk hari ini? Kata-kata motivasi buat kita semua. Dipersilahkan. Pantun Pak Guru, Pak Wandi, Ananda Wandi. teman kita Wandi. Kayaknya Ananda Wandi ini ya sedang tidak berada di depan layar ini. Alfa Pak Guru. Sebelumnya saya ingin share screen. Sebelum kita absen, saya share screen dulu. Cuman mohon maaf, ini kayaknya share screen-nya bermasalah ini. Hostnya tidak membuka share screen-nya. Tidak apa-apa Pak Guru. Oh, baik, kita lanjut saja mungkin Anda ya tanpa share screen karena di layar ini share screen-nya tidak bisa nih. Hostnya tidak host disable participant screen sharing. Tadi Pak Guru nggak bisa di-share sih. Mungkin belum dibuka kali ya semua Atau kelas. gini ya, di stop dulu Bapak, kita ulang saja nanti Ya, saya kita hubungin ulangi Pak aja Imam mungkin dulu. Pak karena tidak Ya. bisa screen ini. Di stop dulu. Stop saja nanti diulang. Sebentar saya hubungin Pak Imam dulu karena Iya, Pak. sepertinya kita semua tidak Semuanya dijadikan Pak. host. Oke, semua. Nah ini saya juga nggak bisa masalahnya. Pak Wali kelas kayaknya Pak yang pegang kendali itu. Iya Pak, Sebentar yang saya. tadi. Tadi saya mau share apa namanya tes Ya, tapi nggak apa-apa. nggak bisa. Matikan Nanti rekaman saya dulu Pak Andi. Pak Andi matikan rekamannya aja, matikan Pak. dulu. Nah, nanti diulang aja rekamannya. Saya telepon Pak Nanda Rekaman dulu. saya tidak bisa kayaknya. Rekaman pakai Zoom tidak bisa juga tadi. Harus Ya, nanti izin. sebentar. Sebentar saya telepon Pak Anu dulu. Pak Nanda dulu. Rekam pakai aplikasi lain juga Pak zaman saya.
Tadi pertamanya saya coba-coba bisa Pak, sekarang nggak bisa lagi sudah. Ya, karena tadi kita masalahnya memang kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Karena biasanya kalau saya dijadikan host atau teman-teman biasanya semuanya bisa dijadikan host gitu. Hostnya Pak Kamam cuma satu saja, Pak Dokter. Iya, sepertinya kita nyangkutnya di situ. Saya telepon Pak Haji dulu. Kabarnya Pak Pati. Gimana, Pak? Saya telepon dulu Pak Nanda karena ada ujian memang hari ini. Pak Tamam tadi ada beliau nguji kata beliau karena munakosa seperti ini. Waalaikumsalam. Pak Haji, izin. Ini kami nggak bisa ngerekod, nggak bisa share screen karena teman-teman kami nggak ada satupun yang dijadikan host gitu. Atau mungkin ada solusi karena sepertinya Pak Dokter itu beliau ada munakosah atau apa saya nggak paham nih beliau. Nah, dijadikan host semua gitu. Oh iya iya. Iya. Ya nanti iya. Em, yes, gini. Makasih Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum. Sabar nih teman-teman ya, karena memang dari Pak Nanda insya Allah itu hostnya cuma satu, nanti kita saling berbagi saja, bergantian. Oke, Pak. Nanti dan itu bisa rekam sendiri, nanti di komputer sendiri, nanti mungkin Pak Mulis juga bisa ngarahkan, mohon maaf Pak Baharudin juga bisa ngarahkan teman-teman nanti setelah jadikan host. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oke, Pak Dokter. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ini izin sebentar ya saya ya. Suara saya kedengaran? Jelas. Ya. Jadi Zoom kita ini sistemnya dia cuma tunggal. Jadi yang nanti jadi co-host, misalkan ini saya lempar hostnya ini ke Pak Hajirin ya. Nah, nanti yang mau tampil minta aja nanti hostnya siapa. Nah langsung Bapak Ibu yang tampil langsung record sendiri ya. Record. Recordnya itu bisa di cloud atau komputer. Nah nanti kalau yang cloud mungkin masuknya di akunnya Gmailnya masing-masing. Kalau di komputernya masing-masing gitu. Oh gitu ya Pak Dokter. Ya, ini siapa yang mau tampil Bapak Ibu? Pak Andi Muhlis, Pak Andi Muhlis. Pak Andi Muhlis, mana Pak Andi Muhlis ya? Pak Andi Muhlis. Nah ini Pak Andi Muhlis, contoh saya jadikan host ya. Nah ini sudah jadi host, jadi Pak Andi Muhlis jadi host, Pak Andi bisa rekam. Habis rekam, Pak Andi bisa sudah selesai, kasihkan ke temannya yang mau maju ya. Nanti yang temannya maju nanti ngerekam lagi sendiri, bisa begitu. Boleh dikasih dulu Pak Andi. Kira-kira jelas, oke Bapak Ibu? Pak Haji, ya. Pak Haji jangan ditinggal dulu, biar Pak Andi coba dulu sampai beliau Ya. oke, baru Oke, saya silakan aktifkan dites dulu. Izin Pak, Tim saya. mohon izin Pak, ada ndak apa alternatif Pak, seandainya nanti yang bersangkutan sedang berteaching,
sedang bermasalah recordingnya, kemudian tidak ada yang lainnya merecording, kayak apa Pak nanti solusinya gitu? Ya, jadi masing-masing punya anu aja, Bu. Aplikasi di luar Zoom aja kalau bisa. Oke Pak. Recording aplikasi tambahan mungkin bisa kayak yang editing apa Camtasia, terus ada lagi OBS begitu gitu. Oke Pak, terima Ya, kasih Pak itu lebih informasinya. aman kelihatannya. Oke Pak. Sudah disampaikan juga kelihatannya sama Bapak Ibu yang lain. Nah, ini sudah ada yang merecord nih. Siapa tadi yang merecord? Pandi, coba Pandi. Ayo Pak Haji, saya Pak Haji. Oh iya, oke. Nanti Pak Andi kalau udah selesai kasih ke teman-teman yang mau tampil ya. Ya, Alihkan host kemana Pak Haji? nanti jadikan host, klik aja namanya baru jadikan Partisipan host. ya, klik kanan. Ya, dicari namanya baru dijadikan host. Oh siap Pak. Insyaallah ya. Ya. Ya Pak Haji. Ya. Insyaallah. Ya ya. Ya, saya sambil mau ke audit. Bisa kita mulai Pak Haji ini? Ya, silakan Pak. Oke, saya tutup, saya Saya izin merekam dulu Pak Haji. silakan. Ya, silakan. Recording in progress. Sudah merekam Pak ya? Ya, aman ya. Pandi aman, Pandi. Alhamdulillah aman Pak Haji. Ya, oke. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Pak Haji. Oke. Saya izin langsung share screen aja dulu sebelum saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua yang kami banggakan. Pertama kita melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan pekan lalu, bahwasanya materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, suka, takabur, dan hasad. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak berdiskusi ringan tentang materi ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran kita bisa paham seperti itu. Tetapi sebelum memulai lebih lanjut, saya persilahkan dulu kepada Ananda Baharudin untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Ananda Baharudin. Terima kasih Pak Guru. Baik, mari teman-teman duduk siap untuk berdoa. Untuk kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Guru. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Baharudin atas waktunya untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ini adakah teman-temannya yang tidak hadir nih selain Ananda Muhammad Arifai?
Ada Masuk Pak. semua Pak Guru kayaknya. Alhamdulillah Pak telah Wandi. baik. Ananda Usman, Effendi hadir. Oh, Usman tidak hadir Pak Guru. Berarti ada 2 orang ya yang tidak sempat hadir ada 3 orang, Ibu Zam tadi ke WC tidak datang. ada Ananda Muhammad Said, kemudian Ananda Muhammad Arifai, dan Ananda Usman yang tidak hadir. Nah, insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Maimunah Pak bisa Guru ribut, Maimunah hadir. ribut dia. Ya, yang ribut silahkan diam. Kita fokus dulu perhatiannya ya kepada Iya Pak Guru. pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang aktif, soundnya silahkan dimatikan dulu. Nanti kalau misalnya Bapak mengizinkan untuk berbicara, ya berdiskusi, baru kita berbicara dan berdiskusi. Seperti itu. Baik Pak Guru. Baik Anda semua, masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pekan lalu? Masih Pak Guru. Silakan Anda ingat apa yang kita pelajari pekan lalu? Kita pelajari tentang pelestarian lingkungan Pak Guru. Ya, Alhamdulillah, ternyata masih ada yang ingat apa yang kita pelajari atau materi yang kita pelajari pada pekan lalu. Baik Anda semua, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah siap Pak Guru. Ya, kalau siap berarti catatannya harus disiapkan. Ya, kemudian suasana hatinya juga harus disiapkan seperti itu. Selain pikirannya, ya suasana hati jiwanya juga harus disiapkan. Kemudian mungkin ada kata-kata motivasi satu orang hari ini sebelum kita belajar. Ananda Wandi biasanya nih yang pintar membuat kata-kata motivasi. Saya boleh. Oh, silahkan. Silahkan Ananda. Motivasi untuk hari ini kita semua bahwa janganlah menjadi manusia yang instan, tetapi jadilah manusia yang instan yang butuh proses. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas kata-kata motivasinya pada kesempatan hari ini. Kalau misalnya Bapak katakan seperti ini, jangan pernah untuk jangan ragu untuk gagal karena masih banyak kegagalan lain yang belum Anda coba. Kira-kira itu motivasi atau tidak? Bukan ya? Bukan itu Pak. Bukan ya? Ya bukan. Artinya kalau kita gagal ya bagaimana kemudian kita punya semangat untuk bangkit kembali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya mungkin memberikan pelajaran buat kita dari kegagalan itu untuk kemudian meraih kesuksesan berikutnya. Itu yang harus kita jadikan sebagai motivasi. Baik Anda semua, kita lanjut saja langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya Bapak berikan 2 gambar di sini sebagai pemantik dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Judulnya adalah bagaimana kemudian kita menghindari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, kemudian takabur dan hasad. Nah, kira-kira gambar pertama ini ada yang bisa memberikan makna? Kira-kira maknanya ini kaitannya dengan apa nih? Apakah kaitannya dengan berpoya-poya atau bahasa Arabnya itu tabzir? Ya, ataukah kaitannya dengan riya? Pak Guru. Oke, silahkan Dewi. Anda Dewi. Itu anak-anak makan berlebihan Pak Guru. Jadi takutnya itu mubazir makanannya. Berarti kaitannya Begitu, dengan Pak materi Guru. apa? Ananda Dewi Rosaria? Apa tadi ya? Berfoya-foya kalau tidak Ya, salah Pak Guru. kaitannya berpoya-poya. Betul sekali, 100 buat Ananda Dewi Rosaria. Kayak Hastingar tuh Pak. Makannya poyo-poyo itu. Nggak boleh ya, tidak boleh berpoya-poya, tidak boleh berlebihan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana itu yang butuh makanan, kemudian mereka tidak punya kecukupan rezeki untuk kemudian mereka memenuhi kebutuhan konsumtifnya seperti itu. Oke, gambar kedua. Ananda Muhammad Marianto bisa mungkin berkomentar tentang gambar kedua? Ya Pak Guru. Ya, silahkan. Kedua, itu membantu orang tetapi difoto. Ya. Kaitannya dengan perilaku ria. Oke, kaitannya dengan perilaku ria. Oke, betul 100 buat Ananda Marianto. Mungkin salah satu
mic-nya bisa dikecilkan suaranya mungkin Ananda Marianto. Ya, sudah Pak Guru. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Baik Ananda semua, kemudian kita lanjut. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama menganalisis manfaat menghindari sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, di sini dan hasad. Ya, kemudian menyajikan manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, kemudian menghindari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mohon maaf di sini ada kesalahan pengetikan ya. Kita langsung masuk ke materi. Ini berpoya-poya atau israf. Jadi berpoya-poya itu maknanya ada dua dalam bahasa Arab. Ada israf, kemudian ada tabzir. Ya, yang pertama ini adalah israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Kemudian tabzir itu artinya adalah menghambur-hamburkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada israf yang artinya maknanya berlebihan, kemudian ada tabzir yang maknanya adalah menghambur-hamburkan. Nah, nanti bisa kita identifikasi di sini di gambar. Ya, ini contoh israf dan tabzir. Nah, yang pertama ini dalam hal makan dan minum. Nah, tadi sudah diberikan contoh kan di pembuka di gambar seorang anak yang kemudian berlebihan, ya dengan makanan sebanyak itu kan tidak mungkin bisa dihabiskan. Nah, kemudian dalam hal berbicara kira-kira seperti apa itu? Contoh israf atau tabzir berlebih-lebihan di dalam hal berbicara. Ada yang bisa memberikan gambaran? Bicara yang tidak manfaat Pak Guru. Nah, betul ya, berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian tafsir atau ibsar dalam hal waktu di sosmed, di sosial media. Seperti itu. Nah, kira-kira contohnya seperti apa ini? Ananda semua. Ada yang bisa jawab? Nonton YouTube. Nonton Tapi YouTube kan? lama-lama. Kadang kan orang kalau baca Al-Quran baru baca 2 lembar sudah merasa lama sekali. Tapi ketika dia bersosmed, bersosial media, terkadang tidak sadar waktu 2 jam terlewatkan, 3 jam terlewatkan. Ya, bahkan waktu makan siang pun terkadang terlewatkan. Kalau dalam hal berbelanja, kira-kira mana yang masuk di sini? Berlebih-lebihan dalam hal berbelanja. Ananda Hasnidar? Belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, diwakili sama Ananda Rifaya. Berbelanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Sudah punya banyak baju, beli lagi baju baru. Banyak yang tersimpan di lemari. Nah, itu kan berlebihan. Sementara kan nanti akan dihisap di yaumil akhir. Nah, ini yang terakhir ini dalam hal berpenampilan. Seperti itu kan? Ya, berlebihan. Haji modern. Haji modern. Ya, betul ya. Ke acara nikahan, ya emasnya berlebihan. Seperti itu. Tidak ada masalah sebenarnya kalau kemudian itu ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk dipamer dan lain sebagainya, ya kalau untuk ditabung sebagai sebagai harta simpanan untuk masa depan anak keluarga tidak ada masalah. Ya, yang penting dikeluarkan zakatnya kalau mencapai ya nisabnya, ya mencapai haulnya dan lain sebagainya. Ya, nah, di sini kita semuanya sudah paham seperti itu. Nah, kemudian ini dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya pelaku israf tafsir itu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Inginnya senang-senang saja. Ya, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Ya, itu ya. Bisa sifat iri dan kini, bisa yang iri dan kini orang lain. Seperti itu. Kemudian pamer ya orang pelaku israfnya itu kan bisa pamer. Kemudian dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ini stres nih. Ya, kalau berbelanja berlebihan, tidak ditahan-tahan hartanya, tidak ada yang ditabung. Ya, akhirnya nanti habis tidak sadar, nah bisa stres. Kemudian berpotensi menimbulkan sifat kikir. Seperti itu ya. Nanti bisa dipahami kan? Seperti itu. Jadi ini memperhatikan seperti itu. Ananda Baharudin mungkin bisa dimunculkan wajahnya, Ananda Baharudin dan Ananda yang lain yang tidak kelihatan. Oke, kita lanjut ke ria. Nah, ria tadi sudah di depan kan? Ada yang pamer sementara bersedekah. Nah, sekarang Bapak mau tanya ini. Bagaimana dengan konten-konten kreator kita ini?
yang kemudian berbagi ke orang, ya kemudian di-share di TikTok, di-share di Instagram, di Facebook dalam bentuk video-video real. Kira-kira itu bisa masuk perbuatan riya atau tidak? Ananda Bisa Pak, Pak Guru, bisa bantu bisa. jawab? Tergantung niat Pak Guru. Niatnya ya. Kalau Ananda Pati pandangannya kira-kira bagaimana itu? Konten-konten kreator kita yang senang berbagi itu kemudian di-share di Ya media baik Pak sosial. Guru. Itu kalau ada konten juga dengan pemahaman kita saja. Jadi ada yang memang ria, ada yang memang menyampaikan ilmu dan lain sebagainya Pak Guru. Berarti kita mungkin bisa nyaring masing-masing Pak Guru. Demikian Pak Guru. Oke, baik, terima kasih Ananda Pati atas jawabannya. Ya, jadi tergantung dari orangnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seperti itu. Kalau niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya lain hanya untuk konten saja ria, ya niatnya cari subscriber, viewer, ya saya pikir itu lain lagi ceritanya ya. Seperti itu. Tapi kalau semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga ingin menampilkan niatnya bagaimana orang bisa bersedekah, ya bisa membantu orang yang tidak mampu, ya insya Allah dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh ria ya, gambar-gambarnya kan. Nah, ini contoh-contoh ria. Ya kalau niatnya betul-betul bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini yang sangar ini. Berfoto, sujud, sholat, kemudian ambil gambar. Yang sebelah kanannya ini orang sementara sholat, kemudian mereka mengambil video atau mengambil gambar. Bahkan ada fenomena sekarang kan, kalau Anda lihat di medsos, ya yang di-share orang kan, orang melaksanakan ibadah haji itu, ya banyak yang sengaja ngerekam tuh siaran langsung, sementara tawaf, siaran langsung, sementara sa'i, siaran langsung kan, seperti itu. Ya, seyogianya hal-hal seperti itu kita hindari, bagaimana kemudian kita bisa meluruskan niat kita semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak untuk membahas lebih banyak lagi, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita kembangkan materinya. Nah, ini cara menghindarinya ya, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ya, kita hamba Allah. Ya, makanya segala sesuatunya harus niatkan semata-mata karena Allah. Ya, kemudian memohon pertolongan dari Allah. Kalau tiba-tiba muncul perasaan ria itu selalu ingin hadir dalam diri kita dalam beribadah, ya minta pertolongan kepada Allah. Kemudian memperbanyak rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Ya, memperbanyak ingat mati, bahwasanya kita tidak selamanya hidup di dunia. Pasti akan mati, pasti akan masuk ke yang lahat. Kemudian membiasakan hidup sederhana. Walaupun mampu ya, hidup sederhana saja. Seperti itu. Tidak usah dipamer-pamer. Ya, tidak usah belanja yang berlebih-lebihan. Ya, makan secukupnya. Belanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini takabur. Tadi ini sudah masuk dengan sum'ah tadi ya. Ria dan sum'ah itu mirip-mirip. Kalau ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin dibicarakan kebaikannya. Ya, ingin disebut-sebut kebaikannya. Perbedaannya antara ria dan sum'ah. Jadi paham ya Anda semua perbedaan antara ria dan sum'ah. Ria ingin dilihat, ya, ingin dipamerkan. Kalau sum'ah ya ingin supaya kebaikannya dibicarakan, diceritakan oleh orang lain. Nah, ini larangan untuk takabur. Takabur ini bahasa Indonesianya apa sih nih? Ada yang paham? Sombong Guru. Apa? Sombong Guru. Ya, sombong, angkuh, ya merendahkan orang lain. Nah, ini ada tanda jempol kemudian berada di atas kepala orang. Itu kan merendahkan orang, itu maknanya. Ini semua gambar-gambarnya ini adalah ya gambar-gambar keangkuhan, kesombongan yang merendahkan orang lain. Nah, ini kan ada hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, ini dalam hadis qudsi ya, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyanyi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Jadi kemuliaan itu adalah pakaian Allah, kemudian kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak kita manusia untuk sombong seperti itu. Sekarang saya mau bertanya ini kepada Anda ini. Kira-kira contoh sombong, salah satu contoh sombong kepada Allah dalam ibadah itu seperti apa? Saya Pak Guru. Ya, silahkan.
Tidak mau berdoa. Nah, betul sekali ya, tidak mau berdoa. Ananda siapa tadi ini? Ananda Patih, Pak Guru. Pati, Ananda Pati. Baik, terima kasih. Jadi orang sombong di hadapan Allah itu adalah orang yang tidak menengadahkan tangannya untuk berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang hamba, jadi sesukses apapun kita ketika habis sholat, habis beribadah, jangan lupa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah sukses seperti itu, karena bisa jadi nanti ada hal-hal lain yang tanpa sepengetahuan kita yang bisa menimpa diri kita ya. Ya, saya pikir anak-anak semua paham ya. Jadi terima kasih tadi Ananda Pati sudah membantu memberikan jawabannya. Sama-sama, Pak Menghindarinya, Guru. cara menghindari sifat takabur, ya, bahwasanya kita serba kekurangan, ya, kita ini lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini lagi menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ya, kita kan tidak ada yang tahu kan kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal. Kemudian berusaha selalu menghargai orang lain. Bersifat rendah hati, tawadu, kemudian ikhlas dalam melakukan ibadah. Seperti itu ya. Kalau belum ikhlas dipaksa-paksa aja dulu beribadah. Yang malas-malas sholat 5 waktu ini harus sholat 5 waktu, nanti insya Allah akan ikhlas dengan sendirinya. Penting paksa-paksa dulu dirinya untuk beribadah. Nah, yang terakhir tentang hasad. Ya, larangan untuk hasad. Hasad ini ada yang tahu kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini artinya apa nih hasad ini? Dengki, Pak Guru. Ya, dengki ya. Atau bahasa lain selain dengki? Iri Pak Guru. Iri ya, betul, iri. Ya, bisa dimaknai dengan iri, bisa dimaknai dengan dengki. Ya, seperti itu kan. Ya, jadi hasad ini iri. Kalau menurut istilah dia tidak senang melihat orang lain senang. Ya, tidak senang melihat orang lain senang. Ya, seperti itu ya. Ya. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan Pak Guru. Betul sekali. Ananda Orang beli kipas angin, yang pusing di rumahnya berputar-putar. Iya. Tetangganya beli AC, dia yang kedinginan. Nah, seperti itu. Ria. Ya, itu ya. Nah, kebetulan Bapak orang Bugis, jadi ria itu kalau dalam bahasa Bugis itu namanya sereati namanya. Hatinya kemana-mana. Itu bahasa Bugis itu sere itu kemana-mana. Pedih hati, Pak Guru, pedih hati. Kemana-mana hatinya masuk ke dalam rumah orang. Itu bahasa Hendrik kan Pak Guru. Dia masuk ke dalam orang itu hatinya itu. Seperti itu. Sampai ke rumahnya orang, hatinya tidak tinggal dalam dirinya saja, masuk ke rumah-rumah orang. Bahaya. Namanya hasad ya, namanya iri atau dengki. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya, seperti itu. Hasad dan dengki. Nah, ini dua hasad yang dibolehkan. Jadi ada dua hasad iri yang dibolehkan. Yang pertama, ya orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Boleh kita hasad kepada orang yang seperti orang kaya yang murah bersedekah dengan tangan bersedekah. Boleh kita iri. Seperti itu. Ya, itu yang boleh. Yang kedua adalah orang yang diberi Allah hikmah ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ya, boleh kita iri. Dia punya ilmu diajarkan. Tidak apa namanya kata orang di sini kan Bapak di perbatasan tidak loke. Seperti itu. Ya, tidak kikir ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah dua hasad yang dibolehkan dalam agama kita. Selain dari hasad yang lain itu ya tidak diperbolehkan dalam hal beribadah. Orang beribadah, taat beribadah kepada Allah, boleh kita iri. Kenapa ya dia rajin betul sholat tahajud sementara saya tidak? Dia rajin betul bersedekah, kenapa saya tidak? Ya, supaya kita termotivasi untuk apa? Untuk meniru amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu ya, Ananda semua. Nah, kemudian kita masuk ke LKPD. Lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak sudah menyampaikan tadi gambaran-gambaran materinya. Sekarang ini ada LKPD-nya. Nanti Bapak kirim di grup WA. Silahkan dibuka. Ini namanya menggunakan aplikasi Wordwall. Silahkan dibuka di akun Google-nya masing-masing. Oke? Ananda bisa dipahami? Pak Guru. Iya Pak Guru. Pak Guru. Oke, sebentar Bapak kirim dulu linknya.
Saya kirim dulu linknya ya. Oke, silakan Bapak sudah kirim linknya di Sudah grup. Pak Guru, sudah Pak Silakan Guru. dibuka. Ya, dibuka. Namanya adalah Oh, masih bisa knowledge. Wonder. Nggak bisa knowledge. Ternyata goyang. Minta tolong yang mikrofonnya aktif bisa di dulu. Oke, terima kasih Ananda. Sudah bisa dibuka? Sudah Pak Guru. Oke, itu ada perintahnya untuk mengerjakan 3 pertanyaan. Seperti itu. Silahkan ditulis dulu namanya. Ya, setelah ditulis nama, baru kemudian dikerjakan jawabannya, baru dikirim. Bagaimana cara mengerjakan ini Pak Guru? Digeser aja nak, digeser aja jawabannya, digeser ke kolom-kolom, dicocokkan kira-kira mana yang pas jawaban yang benar. Ada gambar 3 Bapak pilihkan, tapi sebenarnya bisa melakukan berbagai macam perintah di situ. Itu kan ada gambar di atas, kemudian gambar di atas itu digeser ke kotak yang tersedia di bawah di sebelah kiri, dicocokkan. Nanti kalau benar maka akan muncul tanda benar, kalau salah akan muncul tanda salah. Baru kirim jawabannya. Sudah saya Pak Guru. Tidak Benar bisa semua. Oke. Tidak bisa bergerak Pak Guru. Skor. Bisa ditarik di Tidak bisa ditarik. tekan kursornya. Tekan kursor kiri kemudian geser ke bawah. Bisa tarik kalau menggunakan handphone bisa. Oh, saya dikalah sama sayang. Siapa itu sayang? Kemudian di sini dibicarakan makan secara berbentuk perbuatan Samping makan secara berlebih-lebihan termasuk perbuatan apa? Jawabnya gimana Pak Guru? Sudah ya? Jawabnya gimana Pak Guru? Tarik nak, ditarik jawabannya. Marianto sudah Pak Guru. Jawabannya ditarik ke jawabannya ditarik ke bawah. Ya Allah, sedikit sekali saya dapat nilainya Pak Guru. Saya kalau ngeliat gambarnya Pak Guru. Marianto sudah Pak Guru. Data Pak Guru. Oke. Terima kasih yang sudah ya. Nanti jawabannya akan di Bapak. Dan Anda juga bisa melihat semua jawabannya sudah benar atau tidak. Pak Guru, Marianto mohon izin laptopnya habis baterai, pakai HP aja ya. Oke, silakan pakai HP. Ya, tapi backgroundnya nggak bisa diganti nih Pak Guru. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa narik, Pak. Lebih-lebihan termasuk Nggak perbuatan bisa. apa? Nah, itu kan ada suaranya ketika ditarik maka dia akan bertanya seperti itu. Termasuk sikap atau perilaku apa dari gambar di samping? Ya. Gambar Sudah tersebut Pak Guru. Tidak, saya lihat gambarnya Pak Guru tidak jelas. Iya, tidak ada gambar, Jawaban, tidak terima apa-apa. kasih. Oke, saya pikir cukup ya. Sudah Pak Guru. Semua cukup. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke kesimpulan. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita diskusi ringan tentang materi tentang berpoya-poya, kemudian ria sum'a, kemudian takabur dan hasad. Mungkin salah seorang Ananda Zamzam ini tidak pernah kedengaran suaranya ini. Silakan Ananda Zamzam. Kesimpulannya hanya membacakan tentang manfaat dari menghindari sikap berpoya-poya, ria sum'a, takabur dan hasad. Ananda Zamzam silahkan. Biar kita bisa dengar suaranya juga. Pak Guru. Tidur Pak Guru. Oke.
Pemalu anaknya. Saya Pak Guru. Pemalu Pak Boleh Guru. malu-malu. Saya Pak Oke, Guru. silakan Ananda Zamzam. Belum nggak ada uang jajannya. Saya Pak Guru. Oh, Kita sementara makanya belajar dia ya, jadi uang jajannya nggak usah dipikirkan dulu. Bu Asnidar mau Pak belum Guru. berzikir tuh Pak Guru. Iya, Asnidar Pak Guru. Silakan Ananda Zamzam. Ananda yang lain boleh mematikan mikrofonnya dulu. Pak Guru, saya tidak menyimak tadi Pak Guru. Silakan dibacakan kesimpulannya, kesimpulan dari materi kita pada Itu kesempatan baru hari ini. bangun Pak Guru, baru bangun. Iya. Oke. Terima kasih Pak Guru. Itu Pak, belum mandi. Ananda yang lain dimatikan dulu mikrofonnya. Kita persilakan, kita dengarkan dulu Ananda Zamzam. Foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dapat memiliki banyak manfaat, Pak Guru, seperti menghindari penyakit hati. Oke. Kedua, berhemat. Oke. Ya, uang lebih bermanfaat. Oke. Empat, memahami kebutuhan. Menghindari stres karena apa itu Pak Guru? Milit hutang. Milit hutang. Terlilit hutang, kemudian menghindari perasaan kekurangan, menghindari kebencian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghindari menang takdir Allah. Nah, salah satu cara untuk menghindari sikap berfoya-foya adalah dengan membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Cara untuk menghindari sikap takabur adalah dengan menyadari kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Cara untuk menghindari sikap hasad adalah dengan meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Oke, baik. Terima kasih Ananda Zamzam. Ya, mungkin pulsanya terlalu kecil ya. Jadi agak susah dilihat seperti itu. Baik Ananda semua, kita lanjut. Jadi tadi kesimpulannya seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, ini refleksinya lagi menggunakan aplikasi Anda sekalian, tapi ini linknya ini harus dibuka menggunakan akun belajar.id. Ya, Bapak kirimkan dulu ya. Linknya silakan dibuka menggunakan akun belajar.id supaya kita sedikit agak melek apa namanya nih? Ya, agak melek teknologi seperti itu. Kan ini menggunakan Google, namanya Google Jamboard. Ya, Google Jamboard ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan akun belajar.id. Oke, silakan Anda semua. Kayaknya waktunya sudah. Ya, 1 menit Pak Guru. Oke, 1 menit. Kita manfaatkan yang 1 menit ini untuk bisa ya, mudah-mudahan ada yang bisa masuk. Ya, silakan direfleksikan bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Malah Makanya harus menggunakan akun belajar.id. game yang muncul Pak Bu. Ya, karena Ananda tidak buka dengan akun belajar.id. Oh, Jadi gitu. aktifkan dulu akun belajar.id-nya. Salah masuk. Nah, baru kemudian masuk di dalam link tersebut. Dia hanya bisa dibuka dengan menggunakan akun belajar.id. Bahar belum mendaftar pada akun ID. Nah, semua harus punya akun belajar.id ya, karena itu sudah arahan dari pemerintah. Setiap Gimana di setiap pelajar itu gimana kita dapat harus di memiliki akun kepala sekolah ya? .id. Beli. Di mana akun ID-nya? Di mana kita dapat? Beli. Oh. Beli di mana? Di pasar. Disiapkan ya, disiapkan sama sekolah ya. Kalau tidak Oh, di punya sekolah. akun belajar, Berarti kepala sekolah Pak ya? akan dihubungi
apa namanya guru Dapodik. apa ya, dapodiknya ya. Berarti Pak Wali Dan kelas Pak Bambang nggak kasih tahu dapodik silakan saya dihubungi Pak untuk Guru. kemudian daftarkan dalam akun belajar.id. Nggak pernah turun, nggak dikasih dia. Pak Bambang nggak pernah telepon saya, Pak Wali kelas Pak Bambang. Sebulan nggak masuk. Ya, nggak boleh bermalas-malasan sekolah ya. Maka dia nggak dikasih Pak Guru akun ID, dia nggak pernah masuk sekolah. Sudah yang Pak masuk? Guru, waktunya habis Pak Guru. Oke. Ada yang sukses masuk nggak sebelum kita akhiri? Jaringan Pak Guru. Oke, kalau tidak bisa, belum bisa nanti dipelajari ya. Yang jelasnya semuanya harus punya akun belajar.id. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua. Nanti pada pertemuan berikutnya kita coba kembali. Ya, Bapak juga lupa menyampaikan minggu lalu, Bapak mohon maaf, lupa menyampaikan minggu lalu supaya ketika pembelajaran pertemuan hari ini supaya semuanya mengaktifkan akun Google Chrome-nya menggunakan akun belajar.id. Baik Anda semua, saya pikir demikian pertemuan kita ya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mungkin satu orang dulu bisa berkomentar bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Pak Ananda Jamansyah. Silakan. Ya Pak Guru, sangat senang sekali mengerti bahwa sombong itu enggak boleh, ria enggak boleh. Gitu Pak Guru, makasih. Baik, terima kasih Ananda Jamansyah. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya bahwasanya ada sifat berpoya-poya, tafsir, ria, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama kita yang bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Baik, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, saya persilakan kembali kepada Ananda Ketua Kelas Ananda Baharudin untuk membaca doa penutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ananda Bahar. Terima kasih kembali teman-teman. Dan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kepada Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ananda Baharudin. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini Ananda semua. Bapak akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita beri aplaus dulu untuk penampil kita yang pertama. Dan Pak Andi silakan diserahkan hostnya ke. Saya keluar dari Pak ini. Jangan dihentikan dulu rekodnya, kemudian langsung serahkan ke keluar dari share screen dulu ya. Ya, saya keluar dari share screen dulu. Hostnya Bu Hasnidar ya. Jadi teman-teman bisa membackup masing-masing. Cari namanya Bu Hasnidar, lompat-lompat. Apa namanya? Yang record tapi kita bisa semua record. Ya. Record ya. Record ya. Nanti saya lupa. Ya, silakan Bu Hasnidar. Bu Hasnidar. Bu Hasnidar sudah jadi host. Sudah, silakan. Dicek dulu semuanya, kalau memang sudah siap, baru langsung kita mulai. Oke, Pak. Jadi, Tuh.
Nggak bisa saya merecord, Pak. Atau saya hentikan dulu, mungkin saya merecord ya. Pak, kita aja kan yang merecord. Pak Andi Mulis sekarang yang Mohon maaf, merecord. Pak Hadirin, kira-kira saya record saya masih aktif ya nih Pak Bahar? Tidak, sudah tidak. Sudah aktif sudah? Silakan. Saya enggak tahu cara ngelihatnya nih. Bu Hasnidar sudah jadi host, jadi Bu Hasnidar yang bisa menghentikan Oh iya, Pak Andi Bu Mulis Hasnidar yang recordnya. bisa. Coba cek dulu, Bu. Tapi kok nggak bisa, Pak ya? Dicek di more. Sudah mulai. Oh ya sudah terkok ya. Tunggu dulu. Saya mulai ke Pak. Ya silakan. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan semangat dulu. Kalau Ibu mengucapkan semangat pagi, anak-anakku harus pagi, luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa Bu Guru. Ya. Semangat pagi. Pagi. Biasa tetap semangat. Alhamdulillah anakku hari ini semangat walaupun cuaca mendung, tapi anakku berkobar semangatnya. Luar biasa sekali. Sebelumnya kita sebelum memasuki materi terlebih dahulu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ananda Baharudin. Ya, coba Ananda Baharudin dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bu Guru. Teman-teman duduk siap, semuanya siap kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Terima kasih Ananda Baharudin. Yang lainnya semangat. Ada yang kurang semangat ini? Ada, saya sakit gigi, Bu Guru. Said mana Said? Batuk Bu Guru. Ya, tunggu dulu. Nyanyi dulu Bu Guru, nyanyi. Sebentar. Jangan dulu, sebentar. Kita akan mengecek kehadiran dulu anak-anakku ya. Siapa di antara anak-anakku yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Bu Sumi, Bu. Kenapa nak? Sumi di luar pagar, Bu. Dikunci. Oh, jangan memberikan berita bohong nak ya, tidak jelas. Ya. Sumi itu Tidak masuk karena belum dimasukkan sama host. Pak Mama Arifai ada di Muhammad jalan-jalan ini. tadi. Kayaknya bolos. Muhammad Arifai ini nanti saya koordinasi dengan guru BK akan ada panggilan orang tua ya. Karena sudah 3 minggu tidak masuk ini. Hati-hati kamu Bahar. Ya. Sudah ya, kita lanjut lagi nak ya. Kita memanfaatkan waktu. Baik, Guru, silakan. Lihat layar apa yang Ibu share ini, sudah? Kelihatan, Bu. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar yang dipimpin oleh Ananda Dewi. Silakan Ananda Dewi. Baik Bu. Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama. Tak gentar membela yang benar. Ayo tangannya semuanya. Gentar hati dari serang maju serang mengusir penyerang
maju serta Serentak tentu kita benar-benar bergerak Serentak serentak menerjang menerjang tak tak gentar menyerang menyerang majulah menang maju tak tak gentar gentar Membela yang yang benar, benar maju tak tak gentar, gentar hati hati serang Sudah. maju serentak mengusir penyerang Mana musiknya Bu Guru? maju serentak tentu kita menang. Ya, sudah selesai. Oke. Ya, Terima karena kasih Ibu Guru, terima kasih Ibu Guru. ya tadi Kebenaran. meskipun anak-anak masih ada yang belum hafal, tapi ini kita harus hafal nak dalam bentuk rasa nasionalisme kita terhadap negara nak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anakku. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang sikap amanah dan jujur. Nantinya, anak-anakku harus dapat memahami dan menerapkan perilaku sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, anak-anakku juga dapat menghubungkan antara sikap amanah dan jujur dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari melalui nanti diskusi kelompok. Nanti Ibu akan memberikan video ya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku juga nantinya untuk pertemuan selanjutnya setelah kita menjelaskan pembelajaran hari ini akan membuat nanti poster, kemudian mempresentasikan. Lanjut anak-anakku. Nah, ini lihat nak gambarnya ini nak. Kecil Bu Guru. Iya, memang kecil, tapi bisa enggak diamati? Bisa Bu Guru kelihatan. Bisa ya, ya bisa karena disandarkan dengan di sampingnya itu ada sifat amanah dan jujur. Amanah dan jujur, pernah anak-anakku mendengarkan atau anak-anakku sudah pernah menerapkan? Sudah Bu Guru, alhamdulillah. Nah, seperti tadi saya menanyakan kehadiran temannya sakit, katanya apa tadi itu Mahlini bilang? Nggak boleh Naya memberikan berita palsu. Iya Bu, Mahlini begitu. Ya, Mahlini Kapok dengar Bu nggak Mahlini? Mahlini dengar nggak? Nggak dengar lagi Mahlini itu. Ya, Dimarah baca guru. lagi. Harus fokus Naya. Siapa Suara ibu nggak kedengaran. Masa nggak kedengaran? Nah, baru tuh kedengaran. Ilmunya Bu Guru. Iya, dengar baik-baik lagi nak. Amanah dan jujur itu adalah dua sifat yang sangat penting dalam kehidupan. Oh, Memunah, selalu ini Memunah ini. Maaf Bu Guru, maaf. Selalu aja itu Memunah. Itu kebiasaan buruk, ya? Nggak boleh. Ini menunya Bu Guru. Amanah mengacu pada kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan jujur itu adalah selalu berkata benar dan bertindak sesuai dengan kebenaran, berperilaku. Jujur, salah jujur. Ya, jadi perkataannya selalu benar dan perilakunya sesuai dengan kebenaran. Seperti itu, Nak. Lanjut lagi, Nak ya. Pentingnya sifat amanah ini yaitu membangun kepercayaan, integritas diri, kemudian kesuksesan. Nah, membangun kepercayaan itu artinya di mana anakku sekalian berada, orang selalu terima dengan kita karena tahu bahwa oh anak ini selalu jujur. Ya, dilihat dari tingkah lakunya. Kita bisa melihat, mengukur dari tingkah lakunya. Seperti itu, Nak ya. Lanjut lagi. Ini hanya poin-poin pentingnya saja Ibu akan sampaikan karena kita akan diskusi nantinya. Kemudian ciri-ciri orang yang amanah dan jujur ada 3. Ya, sifatnya itu selalu bertanggung jawab. Nah, bagaimana selalu bertanggung jawab itu? Ketika sesuatu itu harus bertanggung jawab.
Kemudian yang kedua, berperilaku. Nah, ini perilaku ini selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Ucapannya dengan perbuatannya itu beriringan. Seperti itu. Nah, kemudian sikap terbuka, transparan. Misalnya, siapa bendahara kelas di sini, Nak? Ada ke bendahara kelas? Nah, bendahara kelas Pak Leni, ada Bu. iuran kasnya. Nah itu harus transparansi. Berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Nah, itu harus transparansi. Mengerti, Nak? Mengerti? Mahlini, Bu, bendahara. Kok pada diam? Mengerti enggak? Gak ngerti, Bu. Saya tidak mengerti dengan bendaharanya. Kemudian contoh penerapan amanah dan jujur dalam kehidupan. Lanjut lagi, Nak. Lanjut lagi. Sayang. Izin Pak guru mau ke kamar mandi dulu. Ya. Kita ada kesepakatan kelas guru mapel. Ketika jam pelajaran berlangsung tidak boleh izin keluar masuk kamar mandi. Sebentar ya, Snidar ya. Kalau enggak kebelet sebentar ya. Iya. Ya, kemudian menyelesaikan tugas dengan baik. Itu Nak diselesaikan dulu. Kita belajar ya. Belajar dulu. Jangan alasan mau ke kamar mandi padahal maunya berkaca aja. Kemudian sosial, menjaga janji, menepati janji, ya. Nah, jadi selalu menjaga janji, menepati janjinya, komitmennya, ya, tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas, Mahlini ya. Mahlini nak ya, pintarnya, nah aku ini, ya. Terus apalagi? Keluarga. Nah, ini menjaga kepercayaan anggota keluarga, yaitu dengan jujur dalam berkomunikasi dan tidak menyembunyikan sesuatu. Misalnya, nah Mahlini diberikan uang komite atau iuran kelas. Sekarang tidak ada komite, nah mohon maaf ya, iuran kelas. Nah, kalau Mahlini diberikan uang iuran itu harus sampaikan, ya. Yang berhak menerimanya, artinya bendahara kelasnya, tidak boleh dibuat belikan ote-ote. Ya, Nak ya? Belanja. Jangan dibelanjakan, Lini. Terus jalan, Bu. Rifai mana, Rifai? Kok nggak ada suaranya, Rifai? Tidur, Bu. Hadir, Bu. Kemudian manfaat memiliki sifat amanah. Kira-kira apa itu, Nak? Ya, membangun reputasi yang baik, ya. Memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, kalau misalnya Mahlini, Zamzam, Maimunah, Rifai, Said, kalau selalu dia bersikap amanah dan jujur itu, insya Allah itu memiliki hubungan yang harmonis dengan teman-temannya. Berbagi. Nah, tapi bukan berbaginya pada saat ulangan, ya Nak? Kalau misalnya bawa bekal banyak kan bisa berbagi, ya kan seperti itu. Nah, Ya, Bu Guru. tapi jangan biasakan juga selalu ketergantungan sama orang lain, tidak boleh, Nak. Oke. Pak Bahan, Bu Guru, banyak kali ngambil bahan. Iya, sebentar dulu, Mai. Ini, sebentar dulu, Nak. Betul tulisannya tuh nggak lihat. Enggak apa-apa, Nak, karena nanti memang seperti itu modelnya, Nak. Ya. Tantangan dalam menjaga amanah. Kira-kira apa itu tantangannya, Nak? Tantangannya ada godaan. Nah, kan? Tekanan. Kemudian kedewasaan itu tantangannya, Nak, dalam menjaga amanah dan kejujuran. Godaan itu banyak. Godaan dari teman-temannya. Ayo, misalnya kita izin seperti ini, padahal enggak. Ya, mau izin bolos, ngajari temannya. Menemukan uang, saya dapat uang loh, tapi jangan bilang-bilang itu nggak boleh, Nak. Ya. Sekecil apapun, kalau sifatnya tidak baik, nanti akibatnya fatal. Ala bisa karena biasa, terbiasa dengan hal yang baik, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Tapi jika terbiasa dengan hal yang buruk, akan menjadi binasa nantinya, Nak. Oke? Kita lanjut lagi. Kemudian bagaimana cara meningkatkan sifat amanah dan jujur? Siapa? Rifai, perhatikan aku ngomong. Rifai, jangan membelakang. Iya, Bu. Bagaimana cara meningkatkan sifat amanah dan jujur? Sebutkan, Nak. Ya, cara meningkatnya. Ya, ini pertama, Ibu Guru. Ini saya membiasakan diri untuk selalu berkata dengan bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab.
Ya. Oh, Masya Yang kedua, Allah. Syukron, terima kasih banyak Ibu. Iya, Kedua, iya nak. Makasih nak Arifah ya. terima kasih Bu. Ya, tadi Ibu manggil namanya biar anakku fokus gitu nak ya. Oke. Bu, Kemudian anakku ini ada video nak, silahkan disimak. Nanti akan anakku eh disimak ya. Nanti ada pertanyaannya. Mana suaranya Bu Guru? Oh, dapat uang. Lagi berbohong itu dosa, kamu harus jujur. Ngaku-ngaku tuh, Maimunah tuh. Iya, Ya, dapat itu nak. uang. Jadi kita kerja kelompok sesuai dengan kelompoknya yang minggu kemarin, sesuai dengan tempat duduknya. Ketua kelompoknya tetap Baharudin, kemudian Arifai, Jamansa, kemudian satu ini, Malini, satu-satunya perempuan. Nah, silahkan dikerjakan Ibu, berikan waktu 5 menit ya. Saya dengan siapa, Bu? Kelompoknya kemarin semua siapa, nak? Maimunah. Oh iya. Saya enggak mau lagi sama sama Lini. Sudah nak, enggak boleh milih-milih Tapi saya teman, mau Mei. sama Maimunah, Mei Bu. diam. Ayo, Mei enggak yang boleh ikut pilih-pilih aku teman. kelompok siapa nah? Angkat tangan. Kita bentuk kelompok baru aja, yuk. Silakan, angkat tangan. Jamansa dengar Ibu, nak. Jamansa dengar Ibu, nak. Ini makan waktu lagi, nak, kalau bentuk kelompok lagi. Ya. Saya enggak mau. Saya sama Dewi ya. Oke. Sudah lihat pertanyaannya, nak? Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang isi tayangan video tadi. Bagaimana tanggapan Ananda tentang isi video tersebut berkaitan dengan perilaku amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan perilaku jujur, amanah dan maaf, nah ini berulang-ulang ini. Bagaimana Iya. cara menerapkan perilaku jujur dan amanah. Maaf Ibu, salah ketik ini nak. Tepo, Bu. Tidak apa-apa, kan bisa Pengen dihapus. ikut dia. Iya. Tengah malam ini nak. Lanjut. Dilanjut. Iya, nah ini nomor 3 nak ya, bukan nomor 2. Nah, sudah ya, habis waktunya ya. Nah, silahkan kelompoknya anak Jamansa. Saya, Bu. Iya, Saya Malini. Jamansa tadi, Bu. Oke, nah, iya silahkan Nak Dewi. Yang pertama, menurut kelompok kami, video Iya, Nak. tersebut seseorang harus berperilaku jujur. Bila dia bertemu uang, harus dilaporkan ke gurunya. Ya. Jangan pakai belanja ke kantin. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan perilaku amanah dan jujur? Menurut kelompok kami, kita harus terbiasa, harus membiasakan diri, merasa takut kepada Allah. Jadi kita terbiasa melakukan sikap amanah dan jujur. Yang ketiga, menurut kelompok kami, perilaku amanah itu berarti kita harus apa ini tulisan enggak jelas sih. Bantu dulu. Ya, saya bantu. Waktu nak. Ya, saya bantu. Tambahkan, Bu, kelompok saya tadi. Iya nak, iya. Ya, perilaku amanah dan jujur dalam keseharian, ya kita harus jujur. Kalau diberi amanah tadi dikasih uang 20.000 sangunya, belanjanya, nanti disuruh kembalikan angsulnya, jadi dikembalikan sama mama, sama bapak. Oh Itu, iya Bu. nak, Makasih. pintarnya nak Jamansa Oh, ini. iya. Iya nak, makasih nak. Siapa lagi nak? Ayo kelompoknya Bahar ini, Baharudin. Mana Yang Baharudin? terakhir. Belum selesai Terakhir. Si Baharudin ini, Malin nih. Nggak Sudah boleh nak. tadi dijawab sama itu Dewi. Iya, coba dibaca dulu nah, kan pasti beda, ada beda. Kan kelompok saya Dewi tadi.
Oh, Jemansa tadi beda kelompoknya tadi tuh. Ya, oke, oke. Lanjut lagi nak kelompok yang lainnya. Saya Bu Guru. Rifai mana Rifai? Satu kelompok sama Andi ya? Ya, Ya Andi. satu kelompok Iya. sama Muhammad Arifai itu, Saya makanya sama dia Muhammad malas Arifai jawab. Bu Guru. Mbak Haji, teman Yang kelompok. mana? Saya tak ada kelompok kalau Bu Guru. Oke, nah Andi. Ayo Nandi. Luna Baik, tadi terima nggak kasih mau Bu Guru. ikut, makanya Ya, ditinggal diam dulu, saja. Meli. Diam dulu, nak, diam. Oke, Hargai terima temannya. kasih Bu Guru. Jadi bagaimana tanggapan Ananda tentang isi video tersebut di atas? Jadi setelah kami amati, ternyata ada seorang siswi menemukan uang seperti itu Bu Guru. Oh iya. Dan dia ngaku-ngaku bahwasanya itu adalah uangnya. Jadi menurut kami perbuatan seperti itu tidak boleh dibiasakan. Insya Gitu. Allah. Kemudian Luar bagaimana biasa. cara menerapkannya perilaku aman dan jujur? Ya kurang lebih tadi disampaikan sama teman kami Dewi Rosalia Bu Guru. Jadi harus membiasakan kalau nemu uang ya kalau di sekolah serahkan ke guru piket. Oh iya. Nanti guru piket mencari siapa yang uangnya hilang. Iya, nak. Seperti itu. Kalau nemu di jalan tidak bisa titipkan ke siapa-siapa. Ya mungkin kalau menurut saya Bu Guru mungkin boleh kayak itu Bu Guru. Dimasukkan aja ke kotak amal di masjid, diniatkan supaya uang yang kehilangan itu dapatkan pahala dari Allah. Ya itu kalau menurut saya Bu Guru. Mohon maaf teman kelompok saya nggak hadir ini Bu Guru, Muhammad Arifai. Iya, nak. Oh, cuma satu pertanyaan ya, nak Andi. Ya. Tadi Bu Jadi Guru kalau saya jawab pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua. Oh, berarti yang terakhir itu yang tentang video, nah ya. Kemudian tadi Andi menanyakan bagaimana kalau menemukan uang di jalan, apakah langsung dimasukkan di kotak amal atau bagaimana? Semestinya nak harus dulu diumumkan di sekitar tempat di mana Andi pungut uang itu, ya. Kalau memang sudah diumumkan, tidak ada yang mengaku, ya alangkah baiknya dimasukkan di kotak amal. Nah, terima kasih. Ini calon ustadz ini anak Andi ini luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sudah ada auranya, nak. Anak soleh ya, nak ya. Daun kiainya. Lanjut. Itu berdoa, semoga dijabah. Itu Rifai baru muncul temanmu Andi, kasih ingat itu ya. Kalau diskusi nggak boleh ke belakang, ya nak. Ada lagi kelompok yang lainnya, satu kelompok lagi, kelompoknya Bahar ini mana Bahar? Kelompok satu. Iya, kelompok satu paling terakhir lagi. Maaf, saya hilang tadi pulpennya. Oh iya nak, maka harus teliti nak. Satu, bagaimana tanggapan Ananda tentang isi video tersebut di atas? Ya seperti tadi yang dijelaskan kelompok yang lain, ada yang mengaku-ngaku kalau itu uangnya ternyata bukan. Itu tidak boleh menurut saya dari kelompok saya. Kemudian yang kedua, cara menerapkan perilaku amanah dan jujur sama dengan kurang lebih yang disampaikan dari Dewi sama Muhlis tadi, ya kelompoknya. Ya artinya membiasakan diri tidak boleh. Tapi kalau menurut saya itu karena saya ikut pengajian, nggak boleh langsung kita masukkan kota amal katanya. Ya saya ikut majelis taklim di masjid dekat musola saya. Ada guru somat namanya. Iya nak. Nggak boleh kita kalau umpamanya menemukan uang itu, ya kita tanya diri dulu kita. Ya benar tadi diumumkan itu. Kemudian kalau diumumkan berapa lamanya harus diumumkan, berapa waktunya. Gitu. Tapi kalau umpamanya masukkan kota amal, kemudian datang orangnya, kita harus ambil kembali itu uangnya. Itu. Kemudian ketiga, sebutkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi ya diberikan uang belanja atau uang pembayaran, umpamanya ya kita kembalikan kalau ada sisanya. Kita harus jujur. Ya terima kasih dari kelompok saya. Ya sama-sama nak. Jadi alhamdulillah keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus dulu semua kelompok. Ya, terima kasih nak ya. Kita sudah. Dapat bintang nggak Bu? Kemudian sebelum kita merefleksi,
merefleksi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu tunjuk anak. Tunggu dulu, siapa yang mau memberikan kesimpulan, Nak? Siapa, Nak? Memuna kan Memuna. suka Nggak bisa dibaca, Bu Guru. Bisa Nggak Memuna. pakai mata. Siapa ya? Kecil sekali, Bu Guru. Muriansyah ada? Muriansyah, Nak? Arianto Bu Guru, bukan Muriansa Bu Guru. Oh, Muhammad Marianto, iya. Oh iya, Marianto, Nak, ya lupa aku kira kelas 8 A. Ayo Marianto, Nak. Ya Bu Guru. Kesimpulannya sifat amanah itu besar tulisannya Bu Guru. Nah, Bisa dibaca. menurut Marianto aja, Nak. Layarnya dibesarkan Pak Guru, Bu Guru. Bu Guru, Kotak itu Bu Guru besarkan di atas. layarnya. Di Begini atas itu memang Bu sudah, Guru. Nak. Begini memang, Nak. Di ujung, Bu Guru, bisa di Ujung paling kanan kiri atas Bu Guru. Nggak Usul usah, Bu Nak. Guru. Enggak, cadanganku mau kubesarkan, Bu Guru. Memang seperti ini sudah, Nak, karena nanti hilang. Ya, biar saya baca baca sudah, Nak. biar saya dapat, tapi belikan nanti paso ya. Bu Guru, terakhir Tidak boleh Bila melakukan sifat sesuatu itu mengharapkan imbalan. Astagfirullah. Iya. Maaf. Baca, Nak, Kesimpulan nanti. sifat amanah yaitu kemampuan menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Itu kemudian sifat jujur itu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak Nggak lihat juga kan? Tidak bertanggung jawab. tidak Nak. bertanggung jawab atau menipu. Iya. Kemudian pentingnya apa? Yaitu hilangkan tuh garisnya dulu Bu Guru, ndak kelihatan. Oh, ada garisnya, Naina. Ya, membangun kepercayaan, Integritas diri dan kerukunan dalam kehidupan. Ya sudah, Nak, sudah. Nah, itu di bawahnya itu merefleksi untuk pembiasaan diri, Nak, introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah merasa jujur atau bagaimana? Ibu yakin anak-anak Ibu yang hebat semuanya sudah menerapkan perilaku jujur. Insya Allah. Baiklah, anakku, coba buka semua. Ibu akan kirimkan refleksi, Nak, ya, untuk pembelajaran hari ini. Oke. Sebentar ya, Nak, Ibu cari dulu. Oke. Ya, silahkan, Nak. Dibuka. Sudah? Ditulis namanya ya, Nak. Itu link yang Ibu kirim tadi. Ditulis namanya, Nak. Sudah, Nak? Belum ada ini masuk? Ya, terima kasih, Nak Dewi, luar biasa. Ya, Andi, ya anakku anak Andi, paham dan mengerti, Bu. Barudin sangat memuaskan dan bisa mengerti. Ya, terima kasih anak-anakku yang hebat. Nanti Ibu akan melihat ya hasil refleksinya ini karena waktunya membatasi kita, Nak. Ibu akan menyampaikan materi pertemuan berikutnya itu mengenai pembuatan poster tentang perilaku amanah dan jujur. Jadi nanti anak-anakku mempersiapkan perlengkapannya mulai dari spidol, Nak, karena kita akan membuat mapping map ya. Nanti Ibu share, Nak, kelengkapannya. Dan sebelum Ibu tutup,
Terlebih dahulu, Ibu mohon maaf apabila ada penyampaian Ibu bernilai salah, maka itu datangnya dari Ibu pribadi selaku manusia biasa yang punya banyak keterbatasan. Dan apabila penyampaiannya Ibu itu bernilai benar, maka itu berkat pertolongannya Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat kepada kita semuanya, wabil khusus untuk keluarganya. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu mendoakan kepada anakku sekalian semuanya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga sebelum anakku sekalian menerapkan apa yang Ibu sampaikan, terlebih dahulu Ibu mendoakan bahwa semoga anak-anakku menjadi anak yang bisa dibanggakan dan senantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, baiklah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, Ibu akan menunjuk kepada Ananda Baharudin menutup dengan berdoa. Pimpin doanya Nak Bahar. Baik, Bu Guru, mari kita teman-teman mengakhiri pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih Nak Bahar. Ibu mohon izin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Oke. Ya, berikan aplaus untuk Bu Hasnidar. Silakan di stop recordnya dan diserahkan ke